perawat dari Rumah Sakit Lotus Kediri yang pernah datang minggu lalu, Mbak. Mari, Bu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai kebiasaan merokok. Apakah Ibu dan Bapak dan Mas Brian berkenan? Iya, Mbak. Oh iya Mbak, menurut saya kami membutuhkan seseorang yang ahli di bidang ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga kami. Karena saya sendiri juga bingung bagaimana caranya mengatasi permasalahan ini. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak, apakah Ibu dan Bapak mengetahui apa saja bahaya dalam merokok? Oh iya, setahu saya Mbak, itu bahaya dalam rokok itu menyebabkan penyakit paru-paru karena kita kan menghisap asap rokok ya Mbak. Iya, Mbak, selain sakit paru-paru juga menyebabkan sakit jantung. Setahu saya, selain itu pasti boros ya, Mbak. Iya, Bu. Dan apa yang Ibu dan Bapak sampaikan itu betul sekali. Dan sekarang saya mau tanya ke Mas Brian, apakah Mas Brian tahu apa bahaya dalam merokok? Emang bahaya ya Mbak merokok? Setahu saya itu hanya itu saja. Soalnya teman-teman saya banyak yang merokok tapi mereka sehat-sehat aja. Iya, Mas Brian, merokok itu mempunyai dampak buruknya. Sebetulnya itu masih banyak, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Mas Brian tadi. Contohnya penyakit asma, jantung, dan juga ada penyakit otak, seperti yang ada dalam gambar ini, Pak Mas. Baik. Dan kan dalam rokok itu kan ada zat-zatnya juga. Contohnya itu kan nikotin, Pak. Jadi itu berbahaya sekali kepada anak-anak seperti Mas Brian. Kok menakutkan ya Mbak? Ternyata banyak sekali dampak merokoknya. Iya, Mas Brian, di sini itu ada beberapa zat yang berbahaya, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi itu nikotin. Nikotin itu sangat berbahaya walaupun dia itu hanya membuat para orang-orang itu kecanduan merokok, tetapi dia itu bisa juga meningkatkan tekanan darah kepada Mas Brian. Selanjutnya itu ada karbon monoksida, Mas Brian. Karbon monoksida ini dapat menghalangi suplai oksigen ke bagian-bagian tubuh sehingga dapat memaksa jantung dan paru-paru untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi begitu, Mas Brian, zat yang berbahaya dalam merokok. Oh iya, banyak ya. Ternyata aku baru tahu Mbak. Waduh, Mbak, banyak sekali efek buruknya untuk tubuh. Ya, banyak sekali. Nah, di sini saya mempunyai gambar paru-paru sehat dan paru-paru perokok. Ini bisa Ibu dan Bapak dan Mas Brian bisa bedakan. Oh iya Mbak, berarti yang warna hitam ini paru-paru yang rokok ya Mbak? Iya, iya Pak. Ini yang agak kegelapan ini warna seperti orang yang sudah merokok, Mas. Tapi kalau yang masih bersih ini itu ada paru-paru sehat yang orang tidak pernah merokok sama sekali. Nah, setelah mengetahui bahaya merokok, bagaimana pandangan Ibu dan Bapak serta Mas Brian? Kalau saya sendiri sebenarnya udah tahu tentang bahaya merokok, ditambah lagi apa yang dijelaskan Mbaknya, saya makin takut dan tidak tertarik untuk merokok lagi. Ya Mbak, selain boros, ternyata juga bikin tempat saraf penyakit ya Pak. Ya betul sekali. Bu. Kok menakutkan ya Mbak? Ternyata banyak sekali dampak merokoknya. Iya Mas Brian, dampak merokok itu nyata. Dan apakah Mas Brian kepikiran untuk mencoba belajar atau berlatih dalam mengurangi kebiasaan merokoknya? Ya, kalau untuk mengurangi merokok belum bisa. Tapi apakah Mas Brian itu pernah berpikir agar bisa belajar mengurangi merokok? Ya, memang saya tidak ada niatan untuk berhenti merokok, namun setelah saya mendengarkan penjelasan dari Mbak perawat tadi, saya mencoba berhenti untuk merokok. Puji Tuhan kalau Mas Brian sudah ada niatan untuk berhenti merokok. Memang awal memang susah, tapi lama-kelamaan pasti Mas Brian akan terbiasa untuk berhenti merokok. Terus bagaimana caranya, Mbak?
Salah satu cara yang bisa dicoba yaitu mengganti rokok dengan memakan permen karet, atau bisa juga minum menggunakan sedotan. Pada awalnya pasti akan susah dan ingin berhenti dan kembali merokok. Namun jika Mas Brian serta Ibu dan Bapak sabar, maka puji Tuhan berapa waktu kemudian Mas Brian akan mulai terbiasa hidup tanpa merokok. Oh, begitu ya Mbak caranya. Iya Mas, asal Mas Brian disiplin dan mempunyai tekad yang kuat, pasti Mas Brian bisa terbebas dari kecanduan merokok. Apakah Mas Brian mau mencoba mempraktekkan salah satu contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya minum air menggunakan sedotan? Boleh Mbak. Sebentar ya Mbak, sambil minum dan sedotannya dulu ya Mbak. Iya Bu. Bagaimana Mas Brian rasanya? Ya lumayan, minum air menggunakan sedotan hampir sama dengan mengisap rokok. Iya benar Mas, jika Mas Brian ingin mengisap rokok, Mas Brian bisa minum air menggunakan sedotan. Baik Mbak, akan saya coba. Iya Mas Brian, tapi selain itu juga Mas Brian harus imbangi pola hidup yang sehat seperti olahraga dan memakan sayur serta memakan buah-buahan. Oh gitu ya Mbak, nanti saya rutin memasak sayur dan menyediakan buah-buahan. Untuk sayuran dan buah-buahannya bebas atau gimana Mbak? Iya Bu, pilihannya itu macam-macam. Nanti tergantung dari selera ibu dan keluarga, sukanya yang mana, nanti sesuaikan aja. Baik Mbak. Baik, saya rasa pertemuan kali ini mengenai kebiasaan merokok saya rasa cukup sampai di sini, dan nanti kita akan melanjutkan untuk 3 hari berikutnya. Sebelum saya akhiri, apakah Bapak, Ibu, dan Mas Brian ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, Bu, Pak, Mas. Ya Mbak, Terima terima kasih kasih, Mbak. Mari saya antar, Pak. Permisi. Oh Mbak, yang kemarin ya, akan masuk. Silakan duduk Mas. Sebentar ya, saya panggilkan orang tua saya dulu. Iya, Mas. Selamat pagi Mbak. Mari. Mbak yang kemarin ya? Iya, benar sekali. Baik Mbak, silakan dulu Mbak. Baik, apa kabar Bapak, Ibu, dan Mas Brian? Baik. Baik. Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kebiasaan merokok yang kita bahas 3 hari sebelumnya. Sebelum saya melanjutkan, apakah Ibu, Bapak, dan Mas Brian berkenan? Baik, kemarin kan saya menganjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Apakah sudah dilakukan? Saya sudah melakukannya dalam 3 hari ini. Saya sudah berusaha untuk menyediakan sayuran dan buah-buahan untuk bapak dan anak saya. Kalau untuk olahraga, semenjak pertemuan terakhir saya melakukan 2 kali, dan untuk hari ini saya belum melakukan olahraga. Wah, bagus sekali ya. Berarti sudah mulai diterbiasakan. Kalau boleh tahu menu hari ini apa ya? Oh ya Mbak, sedikit demi sedikit kami mulai terbiasa. Nah untuk menu makanan kami hari ini istri saya masak sayur bayam dan jagung manis Mbak. Puji Tuhan, itu sudah merupakan permulaan yang baik. Dan untuk Mas Brian, apakah Mas Brian sudah mengurangi merokoknya atau sudah berhenti, Mas? Kalau untuk merokoknya, saya sudah mulai mengurangi merokok lagi. Wah, bagus sekali Mas Brian. Kalau boleh tahu bagaimana caranya Mas Brian mengurangi kebiasaan merokok ya? Ya gitu Mbak, sama seperti yang Mbak contohkan kemarin, banyak minum memakai sedotan. Terus kalau saya lagi pengen merokok banget, saya teringat gambar paru-paru dan banyak rokok yang kemarin Mbak sampaikan, jadi saya tidak jadi merokok lagi. Bagus sekali Mas Brian cara untuk menghindari rokoknya. Pertahankan ya Mas, kemudian di hari-hari selanjutnya Mas Brian dapat meningkatkan lagi agar lama-lama Mas Brian dapat terlepas dari kecanduan merokok. Iya Mbak.
Saya ikut senang jika Bapak sekeluarga mau untuk meneruskan dan meningkatkan awal dari kebiasaan baik ini. Setelah kita beberapa hari ini bercerita belajar berbagai hal, apa yang Bapak, Ibu, dan Mas Brian rasakan? Ya, kalau saya jelas lega karena saya sudah mulai lepas dari kebiasaan merokok. Saya juga senang dan berterima kasih sekali atas bantuan sama Mbak Jessica. Kami dapat menyelesaikan permasalahan dalam keluarga kami dengan baik, Mbak. Puji Tuhan jika apa yang kita lakukan beberapa hari ini membuahkan hasil yang baik bagi keluarga ini. Kalau begitu, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup. Jika nanti ke depannya mungkin ada yang Bapak, Ibu, atau Mas Brian heran atau bingung, boleh menghubungi saya lewat WhatsApp. Baik, terima kasih bantuannya, Mbak. Ya, sama-sama Bu, Pak, Mas. Saya pamit pulang dulu ya. Ya, mari Mbak, saya Mbak.